Setelah mengendarai mobil cukup jauh dari kediaman Bill, Joel berhenti di sebuah SPBU terbengkalai dan mengambil bensin-bensin yang tersisa dari mobil-mobil di sana. Sementara itu sambil menunggu Joel, Ellie pergi ke toilet dan mencoba pistolnya yang sebelumnya dia ambil dari lemari Bill, tapi masih belum berani menembak dengan peluru di dalamnya. Lalu Ellie pun sempat menghibur Joel dengan tebak-tebakan recehnya, tapi Joel yang masih bersikap dingin tidak menggubrisnya sama sekali. Volume 2, Livingston. Lake TOO. Seselesainya mengambil bensin, mereka pun melanjutkan perjalanan mencari adik Joel yaitu Tommy ke Wyoming. Di kursi belakang Ellie iseng melihat barang-barang yang ditinggalkan Bill di sana dan menemukan sebuah kaset lagu tahun 50-an. Dia pun memberikannya kepada Joel lalu memutar kaset tersebut dan menikmati lagunya meskipun lagu tersebut dirilis jauh sebelum dia lahir. Sambil mendengarkan lagu jadul, mereka berdua melihat keadaan sekitar di mana manusia telah kalah dengan kekuatan alam, yaitu wabah Ophiocordyceps. Tempat-tempat terbengkalai, mobil-mobil berserakan ditutupi lumut, namun hewan-hewan masih bisa hidup dengan damai. Berbeda dengan Joel yang sudah terbiasa dengan kondisi itu, Ellie pun hanya bisa terdiam melihat semua pemandangan tragis sepanjang jalan. This make you all nostalgic? One my time. Ahai Nurlela sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi kendang, ingin serta berlenggang. Hai Nurlela. Alright, that's enough for today. Setelah berkendara cukup jauh, Joel memutuskan untuk melipir dan bermalam di tengah hutan. Mereka pun makan dengan makanan kaleng dari Bill lalu tidur tanpa menggunakan api unggun atau penerangan apapun. Karena meskipun tidak ada zombie karena tempat itu jauh dari perkotaan, tetap saja mereka harus berhati-hati dari serbuan para bandit yang bisa menyerang kapan saja. Dan pastinya bisa melihat mereka dari jauh jika memakai penerangan. Keesokan paginya perjalanan ke Wyoming pun dilanjutkan dan Ellie bertanya ke Joel tentang Tommy. Joel pun menjelaskan bahwa adiknya itu selalu ingin menjadi pahlawan seperti masuk militer dan ikut perang ketika berumur 18 tahun. Juga bergabung dengan gerakan Firefly di Boston saat awal-awal wabah Ophiocordyceps terjadi karena diajak oleh sang ketua Marlin. Namun akhirnya Tommy keluar dari gerakan tersebut dan OTW ke Wyoming yang sampai saat ini kita belum dikasih tahu lur tujuannya apa sih Tommy ini ya kan. Joel pun menambahkan meskipun dunia bisa dibilang telah kiamat dan kehidupan tidak bisa kembali damai seperti sedia kala, Joel akan tetap mencari Tommy karena dia harus berusaha demi keluarganya. Kata-kata yang sangat super dari Om Joel meskipun dia sering terlihat putus asa dengan keadaannya. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? Keep going for family. The Fireflies too. Now on his own out there, and I gotta go get him. Mereka pun sampai di kota Kansas, namun sayangnya terowongan menuju Wyoming tertutupi banyak kendaraan. Dan mau nggak mau Joel harus muter lewat perkotaan yang penuh dengan gedung. Di tengah-tengah kota mereka pun melihat gerbang zona karantina yang terbuka lebar tanpa pengamanan sama sekali dan kemungkinan besar tempat itu sudah terbengkalai karena serangan zombie. Lalu tiba-tiba muncullah seorang pria yang mengeluh kesakitan dan Joel yang tahu itu hanyalah perangkap belaka langsung mengegas mobilnya. Akan tetapi mereka dilempari batu oleh seseorang dari atas dan ban mobil mereka juga pecah terkena jebakan paku. Tak lama kemudian muncullah satu orang lainnya yang langsung menembaki mereka. Dan yang terjadi, dengan terpaksa Joel menabrakkan mobilnya ke gedung terdekat karena serangan 3 orang bandit yang ingin mencuri barang-barang mereka. Joel pun bersembunyi di balik mobil dan menunggu saat yang tepat untuk membalas serangan. Lalu memberi aba-aba kepada Ellie agar segera bersembunyi ke dalam ruangan dengan masuk lewat celah kecil yang seukuran badannya. I'm not gonna hit you. Stay down, you stay low, you stay quiet. Hey, you see that hole? Can you squeeze through? Go! Setelah itu dengan senapannya Joel pun berhasil menembak 2 orang bandit, namun satu temannya muncul dari pintu belakang tanpa disadari Joel dan langsung mencekeknya. Melihat Joel yang akan terbunuh, Ellie pun memberanikan diri keluar dari ruangan dan menggunakan pistolnya untuk menembak bandit tersebut.
Alhamdulillahnya Joel berhasil diselamatkan, sementara bandit itu meminta maaf dan membujuk Ellie untuk tidak membunuhnya, lalu minta diantarkan kepada ibunya yang tidak jauh dari sana. Cupu. Melihat Ellie memegang pistol, Joel pun langsung mengambilnya dan menyuruhnya segera kembali bersembunyi di dalam ruangan karena Joel tidak ingin Ellie yang masih kecil melihatnya membunuh bandit tersebut yang tentunya tidak baik untuk perkembangan mentalnya. No, I'm sorry. Please, no. Get back behind the wall. Setelah itu Ellie dan Joel pun keluar gedung melalui pintu belakang dan sempat melihat beberapa mobil yang melintas. Mereka berdua berencana melihat kondisi sekitar dengan naik ke atas gedung. Scene pun berganti ke gedung Fedra di dekat sana yang telah diduduki oleh grup pemberontak Kansas dengan pemimpinnya Caitlin yang sedang menginterogasi seorang pria yang kita sebut saja dia Tukimin ya lur. Karena diduga Tukimin mengetahui keberadaan dua orang yang sedang dicari oleh Caitlin, yaitu laki-laki bernama Henry dan juga adiknya Sam. Mereka berdua telah menyerahkan kakak Caitlin ke Fedra yang pastinya langsung dihukum mati karena terlibat dengan grup pemberontak Kansas. Meski Tukimin bersikukuh tidak mengetahui di mana Henry berada, Caitlin sangat yakin jika Tukimin menutupi sesuatu. Tak lama kemudian letnan grup pemberontak yaitu Perry memberitai Caitlin 3 mayat bandit anggota mereka yang tadi menyerang Joel. Tanpa pikir panjang, Caitlin pun langsung menembak Tukimin karena menganggap orang yang membunuh 3 anggotanya adalah suruhan Henry. Padahal yang bunuh Joel ya kan? Nggak pakai lama, Caitlin pun langsung menyuruh para bawahannya untuk segera mencari dan membunuh Henry beserta komplotannya. This is Henry's work, understand? And he won't stop. Setelah menggeledah gedung kos-kosan, grup pemberontak akhirnya menemukan sebuah ruangan rahasia penuh gambar-gambar anak kecil dan sisa-sisa makanan. Caitlin pun yakin Henry dan Sam sempat tinggal di sana dan telah kabur karena kehabisan makanan. Lalu Perry membawa Caitlin ke sebuah ruang bawah tanah di gedung yang sama, yang mana terdapat sebuah retakan besar dan terlihat bergerak-gerak. Bisa jadi di bawah sana terdapat zombie tahap 4 yaitu bloater yang memiliki jamur keras di sekujur tubuhnya dan sangat mengerikan. Kita lihat aja nanti di episode kelima ya lur ya kalau udah rilis. Caitlin pun meminta Perry untuk tutup mulut tentang retakan tadi dan tetap fokus ke pencarian Henry juga Sam agar tidak terjadi kepanikan massal. Di lain sisi, keadaan jalan yang rusuh membuat Ellie dan Joel harus bersembunyi di sebuah toko yang kacanya ditutupi koran. Mereka harus menunggu sampai suara truk pasukan pemberontak tidak terdengar lagi, lalu pergi ke gedung tertinggi untuk memantau kondisi sekitar. Joel pun meminta maaf kepada Ellie yang tadi harus menolongnya dengan menembak bandit. Padahal di umurnya yang masih kecil seharusnya Ellie tidak menggunakan pistol dan mendengar suara orang terbunuh. Namun ternyata itu bukanlah pertama kalinya Ellie menggunakan pistol karena sebelumnya sekolah Fedra zona karantina Boston pernah mengajarinya. Agar lebih aman, Joel pun akhirnya mengajari Ellie bagaimana cara memegang pistol yang benar. Squeezes down on the right. Got it? Look at. You put it in your pack. You shoot your damn ass off. Setelah suara truk tidak terdengar lagi, mereka berdua segera pergi ke gedung tertinggi di sana yang untungnya tidak ketahuan grup pemberontak. Untuk mencapai puncak gedung mereka harus menaiki tangga hingga ke lantai 45. Namun di lantai 33 mereka tentunya berhenti karena kecapean, apalagi Om Joel sudah umur 56 tahun ya kan. Di sana Joel dan Ellie menemukan sebuah ruangan berisi 2 tempat tidur portable dan mereka memutuskan untuk tidur di sana sementara waktu. Joel juga menebar pecahan beling di depan pintu agar bisa mengetahui jika ada seseorang yang masuk dan menginjak pecahan tersebut. Sebelum tidur sempat-sempatnya Ellie menanyakan Joel tebak-tebakan receh, lalu di luar ekspektasi Joel pun akhirnya tertawa dan terlihat komunikasi antara mereka berdua yang semakin mencair. Hewan-hewan apa yang enggak dong, enggak gitu dong. I didn't laugh. Yes, you did. Jesus, I'm losing it. Jeez. That is so goddamn stupid. Malam harinya saat mereka berdua tertidur pulas, tiba-tiba Ellie membangunkan Joel sambil mengangkat tangannya karena ternyata mereka berdua telah ditodong oleh kakak beradik yang sedang dicari-cari oleh Caitlin, yaitu Henry dan juga Sam. Joel,
Buyar, pendek banget ini episode 4. Sabar ya Lur ya, nunggu episode kelimanya ya, sabar ya. Assalamualaikum.